Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rafatuna Santono di channel Aku dapat dan episode My Dari 3. Oh ya, sebelum kita mulai tadi waktu itu sebelumnya mohon maaf yang diralat video tentang kayak itu tuh. Jadi bukan My Diary ya. Jadi kayak tadi hari ini sama hari Jumat waktu itu satu tadi kebalik. Harusnya di My Diary itu yang tentang keadaan menyimpan untukkan barang waktu itu. Kalau sekarang tuh ralatnya tuh ya tadi ada tutorial and tips ya. Bagi itu topik kali ini tentang bagaimana cara mengatasi kebiasaan waktu makanan minum dengan menu makanan ringan di malam hari. Jadi gini, kita biasanya makanan berat itu kan udah terbiasa, baik itu lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, maupun hasil pertanian daging daun pauk dan juga yang lainnya. Namun akan tanpa kita sadari itu juga menggunakan makanan ringan juga, tapi harus dengan syarat kondisi makanannya harus bersih, sehat, dan mengandung gizi seimbang. Namun tanpa ada yang menduga bahwa di waktu malam itu kan biasanya suka banyak yang ngemil waktu tanpa kita sadari. Misalnya karena ngemil malam hari misalnya ngemil keripik. Banyak orang kan seperti itu karena beberapa alasan. Tapi ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan jika melakukan mengemil di malam hari karena mengakibatkan perut lebih diet. Karena waktu malam itu kan waktunya kan perut kan untuk mengistirahatkan diri. Jadi kalau kita mengambil makanan itu bisa mengakibatkan beban berlebihan dan juga menimbulkan obesitas dan berujung pada penyakit mematikan lainnya. Nah, bagaimana cara mengatasi membatasi waktu makanan minum? Nah, cara membatasi minum untuk pertama, kalian harus wajib membuat jadwal menu makanannya apa, baik itu makanan berat atau ringan dengan hari yang berbeda juga porsi yang berbeda. Maksudnya misalnya hari pagi, siang, dan sore itu malam itu kan makan berat. Kalau makan itu tuh makan biasanya kalau orang Malaysia, makanan snack itu hanya berlaku pada saat pada waktu pagi hari, siang maupun sore pada saat hari hari akhir pekan. Jangan di waktu hari sekolah hari kerja karena memanfaatkan waktu menggunakan nutrisi yang cukup. Kemudian yang kedua, pastikan jumlah porsi makanan yang ada di kulkas itu cukup. Misalnya makanan berat untuk makanan sehari dan sediakan atau kalau perlu kalian bisa mengatur kulkas kalian dengan cara terpisah ya teman-teman untuk makannya. Misalnya tempat untuk menyimpan buah-buahan, sayur-sayuran, makanan pokok, terus juga lauk pauk, susu dan juga makanan yang akan dibekukan. Terus terpisahkan juga dengan sebelah kiri pintu itu terdapat misalnya telur ataupun bahan makanan snack lainnya supaya biar bisa cukup. Kemudian yang ketiga, ketika kita makan makanan snack, pastikan sediakan dulu mangkok yang lebih cukup untuk memenuhi makanan karena ketika kita makan makanan yang bungkusan aja atau bungkusannya juga berisiko tidak baik atau berisiko parahnya lagi bisa mengakibatkan sisa makanan atau pertaburan itu masuk ke dalam benda-benda. Misalnya kebiasaan makan snack tuh ini nih bisa sambil main bekerja. Nah itu tuh juga harus batasi juga dengan menggunakan mangkok yang khusus untuk menyimpan snack, terutama minumannya. Kemudian yang keempat, untuk menyediakan minuman ringan itu, misalnya minuman susu ataupun yang lainnya, pastikan harus simpan disediakan gelas yang cukup. Jangan disimpan di pack karena disimpan di pack itu mengakibatkan tidak selamat untuk diminum. Jadi kalau perlu kalian harus membeli pack susu yang bentuk pack kecil, asalkan harus cukup baik itu untuk sehari-hari maupun untuk sebelum saat berolahraga. Jadi itu bisa berguna juga untuk disimpan di tersebut. Jangan minum di malam hari, kecuali kalau susu kan boleh minum di malam hari, biasa susu kedelai atau susu atau HT, supaya nutrisi kita tuh lebih berguna. Dan yang paling penting dan yang terakhir yang penting sekali adalah jika selesai makan makanan itu, makan snack ringan ataupun baik itu susu ataupun yang lainnya, pastikan cuci gelas dan piring-piringnya supaya dari kuman untuk punya kebiasaan snack di waktu malam hari. Jadi jangan terlalu berlebihan. Nah, sebenarnya kaidah dari kesimpulan dari video ini adalah jadi sekali tujuan mengurangi diet bisa membantu mengurangi ketergantungan resiko pikirannya membuat suasana makan lebih enak pada keesokan harinya. Karena mengambil di malam hari juga berbahaya bagi tubuh dan mengakibatkan sel lambungnya tidak bisa dicerna. Apalagi makan sebelum tidur juga tidak baik karena mengakibatkan perut terutama di lambung tidak enak. Jadi harus dibatasi makanan dengan makanan ringannya supaya bisa menghemat uang tapi juga menghemat waktu dan banyak kembali di pasaran. Oke, berkah ini juga bisa bermanfaat dan jangan lupa subscribe sosial media aku, komen dan tekan aku situ beritahu bagaimana cara dari kalian untuk membatasi waktu makanan minum kalian dengan menu makanan ringan terutama di waktu malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.